warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, masih bareng sama kita di Sukses 40. Kita ngebahas yang dulu pernah saya kemukakan di dalam konten yang awal banget tentang bagaimana sih usia 40 ini. Dan perhatikan dengan sesama ya, supaya bisa teman-teman belajar juga tentang bagaimana seharusnya sih dalam menghabiskan waktu di 40 ini. So, tonton sampai selesai, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih banyak buat kamu semua yang masih gabung sama kita di 40, Sukses 40 ya. Kalau misalkan kemarin dulu banget di konten pertama itu bener-bener kita bahas juga bagaimana sih seluk-beluk dalam dunia ke-40 ini guys, yang kita coba perkarakan dalam kondisinya di kehidupan 40 ini, ataupun nggak cuma 40 sih, dari 30-20 kamu juga harus bisa memberikan atau bisa mengembangkan keempat sisi kehidupan yang harus kita miliki guys. Yang pertama itu soal fisik guys. Fisik terutama buat kita sendiri yang dengan usia 40 itu mengalami kemunduran fisik dan harus dilakukan latihan supaya menyegarkan lagi suasana badan, fisik kita tidak gampang ambruk, lebih kuat. Dan termasuk buat kamu semua yang usia 30-20 itu harus dijaga ya, karena kebiasaan yang baik di usia 20-30 menjelang kamu 40 atau 50 akan jauh lebih bisa menyenangkan aktivitas dalam kehidupan kamu, karena kita mau dalam kondisi yang memang sudah usia senior kan guys, fisiknya pasti akan jauh lebih banyak terjadi kemunduran, dan apa yang dilakukan di usia 20, 30, 40 akan berpengaruh kepada baiknya di kehidupan nanti guys. Jadi physically coba kamu lakukan di sini dalam kondisi ada hal yang memang pertama yang saya lakukan dalam latihan olahraga sehari-hari dalam setengah jam itu dilakukan pelenturan guys, atau pemanasan ya. Pemanasan itu untuk menjalankan atau memberikan kebiasaan tubuh kita akan bisa menerima pada saat ada aktivitas, baik itu pelemasan dari leher, tangan, kaki, pinggang, dan di sana peregangan-peregangan yang sifatnya yang pelenturan lah ya, yang kamu tahu sendiri aktivitasnya harus kayak gimana. Itu masalah fisik. Yang kedua, aktivitas fisik lakukanlah dengan dasar kamu lari pelan-pelan atau lari mengelilingi rumah atau keliling komplek atau keliling yang memang kamu bisa lakukan. Itu menjamin ada daya tahan dalam tubuh kita guys, atau bahasa kerennya endurance guys. Jadi semakin lama kita bisa berlari dengan baik, dan memang aktivitas oksigen yang memang kita hirup dan keluarkan akan jauh lebih baik. Jadi tadi kita bahas masalah fisik. Pertama masalah pelemasan, peregangan. Kedua masalah endurance, silakan untuk dilakukan lari sifatnya aerobik lah, yang bisa menghasilkan atau yang bisa memberikan kenyamanan dalam tubuh kita lah, entah itu lari atau jalan. Yang ketiga itu yang saya lakukan sendiri bisa dengan latihan fisik guys. Latihan fisik atau kekuatan yang memang sifatnya power lah ya, kamu bisa lakukan di rumah, atau misalkan aktivitas yang kita bilang
dilakukan dengan cara push up guys. Push up yang memang dilakukan repetisi guys. Maksud repetisi itu pengulangan dalam kondisi apa 15 apa 20 kali dalam satu kali latihan. Itu 3 kali pengulangan, artinya kalau kita kuat push up 10 berarti 10 set pertama, 10 kedua, 10 ketiga, jadi 3 kali repetisi. Dan itu menjamin kekuatan atau power dalam tubuh kita yang memudahkan kita dalam beraktivitas. Jujur guys, itu berguna banget karena kalau kita mengendari misalkan banyaknya motor atau misalkan membuka sesuatu, power kita bakal jauh lebih baik kalau misalkan kekuatan kita akan bertambah besar dengan cara aktivitas seperti itu. Setelah fisik, nah yang kedua itu masalah mentalitas guys atau emosi. Nah, mentalitas atau emosi berkaitan dengan unsur yang memang kita bisa tahan dari kelakuan orang lain. Kita bisa sedikitnya tidak terpicu dalam arti emosi dalam marah ataupun kesal. Itu mental juga harus diperhatikan. Yang kedua, yang ketiga itu sendiri, kalau dari pengalaman saya, kita harus memiliki kapasitas dalam kehidupan sosial guys. Kehidupan sosial itu harus, karena manusia adalah makhluk sosial. Even you have to trade before. Jadi ada kondisi kan, kalau orang itu ada introvert, ada extrovert guys. Even dua-duanya itu juga punya hal yang harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan orang lain guys. Kebutuhan sosial untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, kalau sekarang cenderung bisa memberikan ya minimal untuk komunikasi dengan jalur WhatsApp atau misalkan chat-chatan dengan Facebook atau whatever yang ada sekarang. Setelah sosial, nah yang keempat itu spiritual guys. Spiritual kamu harus bisa dikembangkan dengan mengarah kepada baik atau buruknya tindakan kamu. Dalam agama saya pribadi, dalam Islam, spiritual dikembangkan dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan yang memang nanti akan mengasah kemampuan kamu dalam melihat apakah itu benar atau itu buruk dari kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kata beberapa orang, termasuk kakak saya bilang, hidup itu kudu masagi guys. Jadi masagi itu persegi 4 ya. Tadi kita bilang fisik, mental, sosial, dan spiritual. Itu hidup harus masagi, dan dalam kondisi bujur sangkar atau masagi yang ada dan sedang kita kembangkan harus selalu dikembangkan. Balik lagi ke dalam lingkaran kepedulian sendiri guys. Jadi kita untuk mengembangkan lingkaran pengaruh kita harus bisa mengembangkan di dalamnya keempat sisi kehidupan yang tadi kita bahas. Semoga ini bermanfaat dan kamu bisa paham dengan apa yang saya utarakan di hari ini. Dan selamat mencoba. Ingat satu hal dari yang memang sudah pernah kita bahas, ada yang namanya siklus dalam kehidupan guys. Tetap kita secara teori itu namanya siklus merencanakan, mengetahui, dan nanti kamu amalkan untuk bisa menjalankan semua aktivitas itu dalam tahap laksanakan. Tapi it's not the meaning berarti dilaksanakan.
kamu coba rewind lagi dalam kondisinya itu tahap pemeriksaan benar atau enggak kita sudah sesuai dengan teorinya atau misalkan kita seenaknya aja. Nah, yang keempat itu kamu lakukan siklus tindakan, memeriksa lagi kalaupun misalkan kegiatan atau aktivitas kamu tidak sesuai dengan teori. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, ini cuma hanya sekedar teori dan kamu harus bisa menjalankan sebagaimana saya menjalankan dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, thank you for watching dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.